Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah sejauh ini mensupport channel ini dan luar biasa banget. Dan sesuai janji ya, saya mau bikin Virgo versus apa, tapi semua zodiak ya. Untuk Kayla, satu-satunya yang bilang, oke Mbak Lucy, Virgo versus titik titik titik, oke. Makasih ya Kayla, kamu udah nggak egois. Jempol. Itu loh, Virgo yang kayak gitu yang saya mau loh. Soalnya Virgo yang lain, Mbak Virgo versus Taurus dong, Mbak Virgo versus Aquarius dong, Mbak Virgo versus apa, Virgo dan Virgo. Means like hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan zodiak lain, artinya tidak memikirkan orang lain. Nah, egois bener Virgo. Saya kan juga Virgo, jadi ngerasa jangan kayak gitulah. Seharusnya yang namanya bersinergi dengan semesta adalah semuanya juga mendapatkan kesempatan, bukan Virgo doang ya. Virgo ya, makasih ya Kayla. Kayla Virgo yang keren. Oke, salut sama kamu. Oke, so untuk semuanya ya, hari ini saya akan buat bacaan Virgo versus sesuatu sesuatu zodiak lain. Akan tetapi karena zodiak pertama adalah Aries, so memang ini adalah bacaan Virgo versus Aries. Tapi karena hari ini saya memikirkan hari ini juga ada Aries yang saya bacakan untuk bacaan April. Jadi kalau kalau double gitu, Ariesnya jadi nonton dua kali ya, nonton yang pagi sama yang malam. Akhirnya saya mikir dari belakang aja deh ya, Virgo versus Pisces. Nah, itu dia tuh, Virgo versus Pisces. Dan ini kebetulan, bukan kebetulan, ada sepupu saya, dia Pisces tapi masih tidur. Saya ngomongnya agak-agak mau bisik-bisik tapi susah. Cukup ya ngobrolnya Virgo. Virgo versus Pisces, dan besok baru Virgo versus Aries. Jadi dari belakang ke depan, ke belakang ke depan gitu aja terus ya. Itu perlu kalian ketahui bahwa zodiak pertama memang Aries dan zodiak terakhir adalah Pisces. So ini adalah Virgo versus Pisces. Ini untuk Virgo, dan Piscesnya ini ya. Di beberapa orang yang menulis tentang zodiak itu sebenarnya Virgo dan Pisces tuh lookalikes ya. Lookalikes maksudnya mirip-mirip dalam hal kebaperan, dalam hal overthinking, dan dalam hal mau quit, mau menyerah. Tuh udah satu nih Virgo. Jadi kalau memang ada kendala antara hubungan Virgo dan Pisces, itu sebenarnya adalah saat si Virgo menarik dirinya mundur, atau si Piscesnya juga seperti itu, karena gampang menyerah dua-duanya. Oke, so ini Virgo versus Pisces. Oke, besok Virgo versus Aries. Tapi lihat ya, kalau memang besok saya bisa bikin bacaan, apalagi lusa, ada nyepi di sini. Oke. Nah, loh, kenapa ending Virgonya? Oke. Untuk kalian yang menjalani ini, Virgo versus Aries. Oke. Tidak resonate untuk semua karena ini adalah general reading. Perlu diketahui ya. Oke, so untuk Virgonya sendiri ada Eight of Cups. Virgo yang meninggalkan hubungan karena satu dan lain hal, atau meninggalkan apa yang
Sebenarnya Virgo suka dari Pisces. Ini bisa berarti Virgonya yang give up ya kalau di sini ya. Dan kenapa Virgonya give up? Karena pasti ada sesuatu hal yang tidak Virgo suka dari seorang Pisces. Dalam hal percintaan ya, ini love reading ya, dan general reading. Oke. Virgo yang pernah merasa punya 8 cups cinta yang ada dan terus menerus dan kayak berlangsung nggak sebentar gitu, tapi juga Virgo yang merasa sedih, kesian ini bulannya sedih. Virgo yang merasa sedih bahwa ternyata hubungan itu tidak berhasil. Padahal pada waktunya ada masa di mana Virgonya merasa sangat mencintai seorang Pisces. Virgo yang kehilangan rasa karena satu dan lain hal. Bisa karena sakit hati dengan perlakuannya Pisces atau sebaliknya. Virgo yang tidak merasa tercukupi dengan Pisces yang kadang-kadang cuek bebek atau berpindah pikiran gitu, berubah pikiran. Oke. Di sini Virgonya merasa bahwa cintanya yang berlangsung terus-menerus itu akan membuat suatu hari dia sakit hati. Makanya dia meninggalkan percintaan itu. Dia si Virgo, oke? Dan di kartu sebelahnya The Chariot, ini untuk si Pisces. Kenapa Virgonya meninggalkan sedangkan Piscesnya malah maju ya? Move. Tapi ini juga bisa berarti sebenarnya Piscesnya mau maju, mau meneruskan hubungan ini mungkin ke jenjang berikutnya. Dan ada juga Virgo versus Pisces yang sudah pernah bersama. Contohnya saya. Oke, mantan saya Pisces. Jadi pernah bersama. Dan sebenarnya dia ingin meneruskan hubungan ini ke mungkin jenjang berikutnya atau sesuatu yang lebih besar kalau memang sudah sama-sama ya, kalau sudah memang hubungannya udah solid gitu. Si Piscesnya juga ingin move. Tapi ada sisi lain dari Pisces yang mengatakan kalau di sini Piscesnya sendiri mempunyai tujuan hidup yang mungkin tidak selaras dengan Virgo. Jadi dia punya mimpi sendiri. Oke, look, kudanya black and white ya. So, yang mana nih yang mau dia kejar? Sisi hitamnya atau sisi putihnya? Kalau sisi putihnya mungkin dia akan bertahan sama Virgo, tapi karena dia juga punya sesuatu hal yang dia kejar dan gak ada hubungannya sama Virgo, akhirnya bisa juga dia memilih untuk pergi. So, movement yang di sini, the chariot yang di sini bukan menuju Virgo atau toward Virgo, menuju si Virgo, tapi bahkan sebaliknya, balik badan. Virgonya juga balik badan sih, tapi si Piscesnya juga bukan balik badan gimana-gimana, tapi meninggalkan Virgo untuk satu hal yang dia kejar. Susahnya adalah si Piscesnya kadang tidak pasti dengan apa yang dia kejar ya. Saya sih ngeliatnya begitu. So, ya, untuk Virgo dan Pisces sebenarnya bisa bersama. Sayangnya ada hal-hal yang prinsipil, ada hal-hal yang tidak sama, yang tidak bisa disatukan antara Virgo dengan si Pisces ini. Gitu. Oke, sekarang balik ke sisinya Virgo. Pada saat Virgo merasa ketidaknyamanan ada di dalam kehidupannya, mungkin permasalahan finansial, mungkin masalah pekerjaan,
mungkin masalah eksistensi diri yang terjungkir balik. Ini Virgonya bisa cewek bisa cowok ya. Oke, so pada saat si Virgo merasa ketidaknyamanan itu hadir di kehidupannya, dia berharap pasangannya, yaitu si Pisces, akan memberikan support ke dalam hidupnya. Tapi ingat, tadi kan si Piscesnya lagi mengejar sesuatu yang lain lagi. Jadi gimana dia mau bersama dengan Virgo atau support Virgo kalau dia punya mimpi-mimpinya sendiri. Bahkan mungkin mimpi yang tidak sama atau tidak sejalan dengan kehidupannya bersama Virgo. So, jadi Virgo ngerasa dia butuh support, dia butuh dukungan dari Pisces, sementara Piscesnya lagi nyari jalan sendiri, oke? Dan di Piscesnya sendiri si Ten of Wands dalam posisi yang tidak terbalik. Piscesnya punya banyak beban yang dia bawa sendiri, beban yang dia nggak mau share, bahkan dengan pasangannya si Virgo. Beban yang mungkin Virgonya juga nggak tahu, karena Virgonya bertanya-tanya, ini apa sih si Pisces nih? Kok kayak apa-apa dipendem sendiri? Kan saya pasangannya, harusnya saya lebih tahu. Tapi Piscesnya memilih untuk berdiam diri dan tidak mengatakannya kepada Virgo. So, untuk Virgo yang nonton ini, dia menyembunyikan sesuatu karena dia punya banyak beban yang dia bawa di dalam kehidupannya. Bebannya apa Mbak Lucy? Bisa beban pekerjaan, bisa beban sebagai mungkin dia anak yang di keluarganya merupakan tumpuan hidup keluarga, kayak tulang punggung mungkin, atau dia memikirkan hal lain. Dia perempuan atau laki itu it doesn't matter ya, Piscesnya yang cewek atau yang cowok it doesn't matter. So Piscesnya sendiri punya banyak beban di dalam kehidupannya. Jadi dia tidak mau share kepada berbagi dengan Virgo karena satu ya dia mikirnya panjang, kayak perasaannya kan juga peka ya, Pisces tuh perasaannya peka. Jadi dia ngerasa kenapa saya harus berbagi sementara harusnya saya sendiri yang menyelesaikan semua beban yang dibawa itu gitu. Di situ juga terlihat ada ketidaksesuaian di mana Virgo itu biasanya sangat ingin membantu pasangannya, sangat loyal, sangat dedicated gitu, berdedikasi kepada pasangannya. Pada saat pasangannya mungkin menghindar dan ingin mencapai sesuatu yang lain di dalam hidupnya karena dia juga punya beban, sementara pasangannya si Pisces tidak memberitahukan kepada Virgo apa saja yang jadi bebannya. Ada telepon. Sebentar ya, saya angkat dulu. Hai Virgo, balik lagi. Tapi sebenarnya balik laginya nggak secepat itu, lama juga. Ada 1 jam baru balik lagi, tapi nggak apa-apa. Kita terusin ya bacaan Virgo versus Pisces. Oke, so tadi sampai mana? Oh, sampai si Piscesnya membawa beban. Oke. So, yang kartu selanjutnya untuk bagiannya Virgo adalah The Death, ya. The Death ini bicara memang ada hal yang harus diselesaikan oleh Virgo sebelum akhirnya bisa bersama si Pisces. Kalau masih mau bersama, kalau saja Kalau saja Virgonya udah nggak mau bersama Pisces, ya berarti The Death selesai hubungannya gitu kan. Sama kayak Virgo-Virgo yang bilang, oh mantan saya juga Pisces ya, sama, kita sudah selesai ya kan. Memang ada Virgo yang akhirnya selesai dengan Pisces. Karena itu tadi perbedaannya itu ada banyak permasalahan di hidupnya masing-masing sih sebenarnya. Si Virgonya tidak mendapatkan pemenuhan dari si Piscesnya, sementara Piscesnya juga tidak mau terus terang apa yang menjadi beban hidupnya dan apa yang ingin dia capai. Jadi kayak punya jalan masing-masing. Akhirnya memang harus selesai. Tapi apakah semua Virgo selesai dengan Pisces? Enggak. Di kantor saya
itu ada cewek Virgo orang Rusia ya, itu termasuk atasan juga tapi bukan bos, tapi cuma dia punya jabatan aja gitu kan, karena dia kan orang asing. Menikah dengan Pisces cowok, masih sampai sekarang punya anak satu, lucu banget, dan belum selesai. Tapi di bacaan yang ini pada saat Virgo versus Pisces memang ada yang harus selesai. Apakah itu hubungannya atau si Virgonya selesai dengan dirinya sendiri dan permasalahannya sendiri untuk bisa bersama Pisces. Kalau Virgo tidak menyelesaikan permasalahannya di dalam dirinya sendiri, dia tidak akan pernah mengerti bahwa Piscesnya seperti itu. Di lain pihak tentu saja Piscesnya harusnya juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan membicarakannya kepada Virgo. Dari the date ini memang terlihat bahwa pada saat Virgo menyelesaikan permasalahannya selesai dengan dirinya, dia akan bisa bersama dengan Pisces. Oke? Dan yang kemudian adalah bagiannya Pisces, King of Pentacles. Sebenarnya ini adalah keinginan seorang Pisces, entah itu Piscesnya cewek atau cowok, memiliki kemapanan, ya. Tadi tuh di situ kalau si bagian si Virgo-nya itu King-nya terbalik ya, King of Pentacles-nya terbalik. Nah, di bagian yang ini yang sejajar dengan The Death, si Pisces-nya memikirkan kemapanan hidupnya. Dan itu mungkin yang tidak sejalan dengan Virgo. Kenapa? Karena mungkin komunikasinya nggak nyambung ya, atau komunikasinya tidak lancar, tidak dikomunikasikan, bahkan hasilnya apa? Ya tidak terjadi gitu. Dan di bacaan yang ini memang ada masing-masing ketidakterikatan karena mereka punya keterikatan dengan problema hidupnya masing-masing. So, ya, kemapanan yang diinginkan seorang Pisces tentu saja nggak neko-neko juga. Kan semua orang juga pengen mapan, ya kan? Permasalahannya kalau dia bertemu dengan seorang Virgo yang penuh dengan, kayak caring ya, terus mau nurturing pasangannya, nggak akan ketemu kalau si Piscesnya cuek. Atau mikir kalau nggak usah lah saya cerita tentang beban hidup saya atau permasalahan saya atau mimpi-mimpi saya, susah, tidak akan ketemu ya. Permasalahannya memang di komunikasi. Oke, so pesan apa? Tunggu, mana kalau pesan. Jadi, apakah Virgo dan Pisces bisa bersama? Bisa, tuh buktinya ada yang saya cerita tadi, ceweknya Virgo, cowoknya Pisces di kantor saya, bisa sama-sama. Tapi yang saya lihat memang cowoknya itu sangat ngemong, terbalik gitu. Virgonya yang berapi-api, si cowoknya yang ngemong gitu. Jadi kayak memang nggak ini kan biasanya kan terbalik ya, ceweknya yang ngomong, tapi ini cowoknya. Jadi tidak ada, ya saya yakin pasti ada gap, pasti ada kayak marah-marahan atau berantem-beranteman di antara mereka, saya yakin. Tapi dibutuhkan pengertian ya, dan keseimbangan. Paling tidak salah satunya mau ngalah. Yang saya lihat sih seperti itu. Dan kenapa mereka masih berlangsung sampai sekarang hubungannya, maksudnya pernikahannya, dan punya anak, dan ya terlihat sih baik-baik aja. Tapi kalau saya cari tahu gitu, oh iya, saya pernah ngobrol sama si cowoknya ini, si Pisces, karena dia kan rekan kerja. Waktu itu saya ngobrol sama dia, terus dia bilang gini, Bu Lucy, kan di kantor saya dipanggilnya Bu Lucy ya, bukan Kak Lucy ya. Bu Lucy, menurut Ibu hubungan yang baik itu seperti apa sih gitu. Terus saya jawab, ya komunikasi yang baik sama mengerti satu sama lain. Iya itu, dia bilang. Kita kan tahu pasangan kita nggak sempurna, kita sendiri juga nggak sempurna. Itu yang kita harus pegang, bahwa ketidaksempurnaan itu bukan jadi alasan untuk sebuah perbedaan atau akhirnya bubar jalan. Jadi harus ada komunikasi dan pengertian, mengerti flow-nya dia, jelek-jeleknya dia, mengerti siapa dia, dan terima dengan hal tersebut gitu. Itu bukan jadi sebuah perbedaan atau pertentangan, tapi menjadi
sesuatu hal yang perlu dimengerti. Kayaknya prinsip hidup dia itu yang bikin mereka masih bisa bersama-sama ya. Oke, my dear yang nonton ini Virgo maupun Pisces ya. Mungkin aja ada Pisces yang nonton kan, karena saya juga taruh hashtagnya di situ. Intinya adalah hubungan itu memang bukan tergantung zodiak kalau saya, tapi memang chart hidup secara keseluruhan ya, bukan cuma zodiaknya doang, tapi moon, rising, Venus dan lain sebagainya itu yang berpengaruh di kepribadian seseorang, bukan tergantung sama zodiak aja. Oke, saya tutup dengan angel message ya dari angel guide. Coba message-nya buat Pisces dan buat Virgo adalah ask and receive. Ask and receive, komunikasi ya, bertanya dan dapatkan jawabannya gitu. Jadi untuk kalian baik Virgo maupun Pisces, komunikasi dong. Kalau nggak kayak gitu kalian nggak tahu satu sama lain maunya apa ya kan. Oke, my dear Virgo and juga Pisces yang nonton ini, tadi saya nyapanya Virgo doang ya. Ya soalnya kan belum dikasih tahu. Nggak gitu juga ya, kan hashtagnya ada, berarti sebenarnya tahu ya. Sorry ya Pisces ya, saya nggak nyapa dari depan. Oke, sekarang saya sapa aja deh. Hai kalian para Pisces yang nonton ini, boleh komen di bawah juga, terutama karena kalian berpasangan dengan seorang Virgo. Oke, nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya pada saat saya memberikan bacaan baik untuk Virgo, Pisces maupun yang lainnya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Salam Light Angel and Love. Bye.